rakyat itu sudah banyak data-data, tetapi kan belum punya yang berkompeten siapa. Nah, tetapi yang kita sayangkan, perkataan Mahfud MD itu beberapa hari dari pernyataan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian yang Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube Berpejuang, jadi di sini ada berbagai macam YouTube ya. Jadi ada anti oligarki, ada Ibrahim Haji Channel, ada Mimbarto, ada Salom Media Channel, ada Fafi TV, ada IDC, ada Family Seluler, dan dakwah apa Pak? Family dakwah. Omlin Channel. Dan Omlin Channel, jangan lupa karena beliau ada di sini. Nggak ditayangkan. Nah, menarik akhir-akhir ini apa yang kita dengar dari salah seorang menteri, yang menteri ini seringkali memberikan satu kejutan kepada kita, dan kejutan beberapa hari ini adalah kejutan yang terus mengagetkan, yaitu ada dana senilai 300 triliun. Ini mungkin sudah banyak dibahas, tapi kita ini memperdalam soal dana 300 triliun ini karena dana ini tidak sedikit. Kalau kita beli cendol ini mungkin 1 triliunan bisa kebanjiran. Dan ini apa ya, dana 300 triliun ini bukan dana satu orang, tapi seharusnya ini dana masyarakat yang kata Pak Mahfud MD ini ada transaksi mencurigakan dan kemungkinan dugaan kuat ini ada dana diselewengkan. Untuk itu sudah bersama dengan kita semua ada Om Lim atau Pak Haji Mursalim. Beliau adalah salah satu anggota FKN ya, Forum Kedaulatan Negara. Kemudian di sebelah kita sudah ada Pak Yahya Rashid. Beliau adalah salah satu ketua kuasa hukumnya Pak Budi Harjo yang kemarin viral soal praktisi hukum Pak Budi Harjo yang kemarin viral soal tanahnya itu diserobot oleh salah satu oligarki di Indonesia. Beliau adalah kuasa hukum. Dan kayaknya ini pas kalau kita membahas soal dana 300 triliun. Nah, mungkin saya ingin pertanyakan pertama dulu dari Pak Haji Mursalim, apa komentar Pak Haji Mursalim terhadap pernyataan Pak Mahfud MD soal dana 300 triliun yang dugaan kuat ini diselewengkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa rasa keadilan rakyat ini kan merasa terkoyak-koyak, tetapi tidak tahu mau bergerak dari mana. Dan sebelumnya kebetulan mungkin ya, Bapak Anies Rashid Baswedan menyebutkan jangan teriak-teriakan rakyat taat pajak, tapi bagaimana pengelolaan pajak itu sudah tidak ada kaitannya. Tahu-tahu meledak dengan pernyataan Mahfud MD sebagai Menteri Menko Polhukam yang menyatakan mendapat laporan dari PPATK ada uang beredar 300 triliun yang tidak cenderung asalnya. Disitulah mulai meledak karena sebenarnya rakyat itu sudah banyak data-data, tetapi kan belum punya yang berkompeten siapa. Nah, tetapi yang kita sayangkan, perkataan Mahfud MD itu beberapa hari dari pernyataan itu dia mengatakan, mungkin setelah kayaknya dipanggil presiden atau siapa nggak tahu, menyatakan bahwa itu bukan kegiatan korupsi, tetapi itu merupakan pencucian uang, indikasi pencucian uang. Rakyat makin marah lagi, apakah kalau pencucian uang itu tidak termasuk korupsi dan termasuk ada kejahatannya? Ini yang menjadi masalah. Ini yang menimbulkan kemarin itu ada di 5 kota besar di Indonesia, ya, di Solo, di Batam, di Makassar, di Jakarta. Hampir sebuah sepeda motor dari Banten itu pindah ke Jakarta, dan mereka berdemo sampai malam hari minta segera Sri Mulyani ditangkap. Jadi ini persoalan-persoalan bukan sederhana. Ini uang segitu pun dikatakan pada para ahli, kalau korupsi itu yang total 300 triliun itu biasanya itu hanya gunung es saja. Yang tidak terungkap itu bahkan tadi disampaikan beberapa tokoh-tokoh, sebenarnya Pak Jokowi itu tidak perlu melakukan hutang ke luar negeri untuk membiayai Indonesia ini. Cukup dengan pajak itu saja tidak apa-apa, berlangsung lama. Nah, ini
yang nampaknya akan terpuaskan apabila keadilan ditegakkan dan ditangkap Sri Mulyani, diproses. Jangan sampai melarikan diri lagi. Orang semua tahu dulu pada saat kasus Bank Senturi, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ya, belum diadili dia sudah lari ke Amerika dengan alasan mendapat jabatan sebagai salah satu direktur di Bank Dunia. Dan sekarang masuk ke Indonesia seolah tidak punya dosa. Dia tidak tahu bahwa rakyat itu membidik, ya, berkata seperti kayak malaikat, ya, tidak mempunyai salah. Allah kalau sudah berkehendak, ya, kasus KM 50 tidak terbongkar-bongkar, Allah menurunkan kasusnya di Joshua. Ini sekarang Allah hanya menurunkan pil begitu. Nah, jadi ini yang menyebabkan, ya, kalau ini tidak diselesaikan pasti akan terjadi satu hal yang besar, dan ini harus diselesaikan. Pencucian uang itu dari mana? Jadi Pak Mahfud tidak boleh mundur, ya. Beliau sudah membuka suatu kebaikan, katanya harus diviralkan. Kalau tidak diviralkan secara internal lambat. Ini sudah diviralkan dan rakyat sudah menyambut. Jangan sampai kemudian meralat itu lagi. Saya kira itu mungkin yang terkait dengan Pak Mahfud. Ya, menarik sekali. Tadi sempat diingatkan oleh Pak Haji Salim bahwa ternyata Pak Sri Mulyani ini adalah salah satu yang kemudian diduga dulu itu melarikan diri karena ada kasus Bank Senturi, ya. Dan nilai korupsi Bank Senturi 6,7 triliun. 6,7 triliun. Dan kita tahu bahwa setelah beliau di Amerika menjadi salah satu World Bank, beliau dipuji-puji. Jadi seolah kita bangga ada rakyat Indonesia yang menjadi salah satu pegawai di Bank Dunia, kan gitu kan ya. Makanya kemudian ada indikasi beliau ditarik kembali untuk menjabat sebagai Kementerian Keuangan. Nama baiknya muncul. Tapi seiring berjalannya waktu 2023 terjadi kasus yang menarik ini. Dan perlu kita ketahui teman-teman, jadi kemarin PPATK juga merilis ternyata menurut PPATK itu dana 300 triliun ini dari tahun 2009 sampai 2023. Pertanyaan besarnya, kok bisa selama 14 tahun ini tidak terendus kemana gitu? Padahal Bu Sri Mulyani sudah menjabat 10 tahun ini Pak. Gitu. Dan ada hal yang cukup menyakitkan untuk rakyat ya. Pernyataan Bu Sri Mulyani kalau teman-teman dengar itu soal kalau rakyat tidak membayar pajak, silakan keluar dari Indonesia. Bayangkan loh. Sementara kita lihat, kita tahu sendiri kemarin akhir-akhir ini ternyata banyak juga pejabat yang tidak membayar pajak, alias itu anak buahnya Bu Sri Mulyani. Nah, kalau gitu saya minta komentarnya dari sisi hukum, Pak Yahya. Menanggapi hal yang sedemikian rumit ini, komentar Pak Yahya dari sisi hukum gimana nih soal 300 triliun ini? Ya, terima kasih. Kalau kita tanggapi masalah 300 triliun ini, memang sangat tidak adil. Apalagi kita harus pertanyakan dulu 300 triliun ini berasal dari mana sumbernya, sehingga ada dana 300 triliun. Nah, tadi Om Dwi menyatakan mungkin dari pajak ya. Tapi memang dalam kenyataan selama ini sekarang, selama Ibu Sri Mulyani jadi menteri, saya bisa menyatakan bahwa saya juga merasa bahwa kita ini diperas, masyarakat ini diperas melalui pajak. Betul. Karena pajak itu harus ada asas manfaat yang diterima oleh pembayar pajak. Sementara yang kenyataannya tidak ada keadilan, orang dikenakan pajak. Yang kedua, seenaknya saja ini pemerintahan ini menaikkan pajak, mengenakan pajak. Ada yang hal aneh sebenarnya. Mungkin dari situ sumber dananya. Jadi dipaksa masyarakat membayar pajak dari yang utama saya bilang perbuatan hukum itu ya biasanya ada transaksi itu dikenakan pajak. Tapi yang aneh peristiwa hukum itu seharusnya tidak boleh dikenakan pajak. Seperti ada orang membeli ada orang meninggal ya peristiwa hukum.
ini harus turun kepada ahli warisnya. Itu namanya peristiwa hukum. Jadi tidak ada manfaat, tidak ada apa ya didapatkan di situ, tidak ada transaksi jual beli, hanya turun waris namanya. Itu dikenakan pajak loh. Selama ini kan tidak pernah selama sebelum Sri Mulyani. Jadi betul-betul masyarakat sekarang banyak yang memilih ingin mengurus sertifikatnya yang merupakan hasil dari warisannya, tidak diproses karena menunggu Sri Mulyani turun. Dan ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini sumber dari 300 triliun ini bisa terbongkar ya. Nah, kalau dari segi hukum itu kita harus ada manfaat itu pajak, harus ada manfaat yang dirasakan. Ya. Jadi menarik sekali tadi sejauh itu ya pemungutan pajak sekarang. Bahkan untuk mengurus surat-surat saja, kalau dia belum bayar pajak, misalnya turunan ahli waris itu tidak bisa berarti. Sekarang saja ya orang mengurus saja SKCK. Ada lagi pemungutan bukan pajak. Coba. Jadi menghalalkan segala cara pemerintahan ini meraut bagaimana caranya meraut uang masyarakat dikumpulkan untuk dikorupsi. Ya mungkin itu larinya lah ke 300 triliun ini yang mulia. Ya ini saya curiga. Jadi dipaksa orang membayar pajak untuk dikorupsi, untuk digelapkan, termasuk pencucian uang itu. Nah kalau ada pencucian uang seperti apa yang dikatakan Pak Mahfud MD itu bukan korupsi. Lebih parah lagi kalau pencucian uang. Kalau pencucian uang itu tentu ada apa-apanya. Berarti ada yang tidak halal di situ ya. Ada penyimpangan. Nah itulah yang harus kita kritisi. Nah semoga pajak ini sebenarnya harus bijak. Ya coba beli pulsa listrik pajak, beli pulsa telepon pajak, ya kan? Beli persenan pajak. Nah ini kita mengenal namanya pajak ganda. Di luar negeri ini ada buku yang diterbitkan dulu oleh PT Yarsi Kota Indonesia, Dr. Chip Ismail, orang pajak ya. Itu ada perbandingan pajak di belahan dunia. Jadi kami dapat sebenarnya sumber pengetahuan mengenai pajak juga salah satunya dari situ. Hukum pajak ya. Iya. Semakin membuat kita sakit hati ketika kita kemarin akhir-akhir ini ada kasus soal Mario versus Dandi. Jadi akhirnya kita tahu bagaimana kelakuan oknum pegawai pajak yang ternyata luar biasa. Itulah jalan yang diberikan Allah. Ya, bagaimana kita menunjukkan kenaifan, ya kan, kedoliman orang-orang yang punya kuasa menghalalkan segala cara, ya. Jadi menaikkan harga tol apa semua sudah terbiasa. Nah, sama dengan kasus tadi yang Om bilang, kasus Sambo ya. Jadi ada kasus-kasus yang tidak bisa diungkap, tertutupi. Allah kehendaklah dengan caranya ada saja. Coba bayangkan, cuma karena anaknya saja memukul orang, apa hubungannya dengan bapaknya, jabatan bapaknya? Tapi Allah berkehendak, ya dibukakanlah pintu untuk mengungkap kedoliman, kejahatan, ya. Dan kita kan kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita rakyat miskin yang menggunakan di sisi lain dia harus makan itu bayar makan itu mereka harus pajak beli jajan mereka harus bayar pajak sementara uang pajak digunakan untuk hal yang terlalu. Pak Mursalim, apa rekomendasinya untuk kemudian mungkin kita tidak bisa merubah semuanya ya karena ini terlalu komprehensif. Saya pikir kalau bicara berarti harus bicara penyelesaiannya. Tapi apa rekomendasi Pak Mursalim untuk minimal mengurangi lah situasi yang semakin rumit ini? Jadi satu kejahatan yang sifatnya sudah seperti kayak gerombolan memang tidak bisa menggunakan. Jadi memang harus dirubah sistem yang sangat sekuler. Oke. Itu tidak bisa, ini akibat. Coba
masalah pajak yang disampaikan terhadap Mahfud itu kan seolah-olah kantor pajak, kantor keuangan itu seperti kayak gerombolan. Oh iya, betul. Mereka yang tutup ini, mereka itu bekerja sama, ya, bekerja sama, kemudian saling tahu mengetahui, pokoknya tidak boleh terbongkar. Sampai akhirnya terbongkarlah karena ada anak buah yang bagus ya, yang tidak mau dia kong-kali-kong membongkar bagaimana kejahatan itu. Ini harus disudahi. Ini kalau tidak dihukum Sri Mulyani, tidak diborgol, tidak ditangkap, ini tidak akan terjadi suatu perubahan. Sampai orang sampai panas ya. Kemudian sekarang dia menampilkan pidatonya Bapak Presiden Soeharto. Dari situ cuplikan itu mengatakan, tolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong di dalam kejahatan. Ini digunakan untuk bagaimana? Itu tolong ini sudah jadi maling semua. Jadi tolong dalam kejahatan ini berarti tidak boleh. Jadi ini pernyataan Om ini sangat menarik. Ya, Bu Sri Mulyani harus ditangkap ya. Kalau memang terbukti ada kesalahan. Nah, kita terima lagi nggak kata-katanya Verdi Sambo bahwa apabila anak buah melakukan kesalahan, tindak pidana atau kesalahan, harus dihukum 2 tingkat di atasnya. Berarti kalau Sri Mulyani ditangkap, ya, berarti Jokowi juga harus ikut ditangkap dong. Gimana? Ya, saya cuma mau mengingatkan aja ya, secara kekeluargaan kita harus ada dakwahnya, kita sadarkan rakyat ini hidup dalam garis kemiskinan. Mereka pamer-pamer membeli Rubicon seolah anaknya itu efeknya anaknya sampai mengatakan Rubicon. Iya. Apa kesalahan ayah saya orang kaya, saya punya Rubicon. Ini sampai perilaku seperti itu. Saya ingatkan kepada mereka ya, para pejabat-pejabat itu. Dan Sri Mulyani sebagai orang yang hebat dibanggakan keluarganya, orang yang berhasil menjadi menteri, menjadi direktur Bank Dunia. Anda itu kebanggaan dari keluarga. Senang anaknya bagaimana mempunyai menteri. Tapi hari ini semua orang menuntut dia, tangkap dia, borgol dia, penjarakan dia. Apa tidak mampu keluarga? Kita ingatkan pada orang-orang yang lupa diri. Negeri kita ini hampir garis kemiskinan sangat luar biasa dan tidak ada keadilan. Momentum ini yang disampaikan oleh Mahfud ini bukan omongan Mahfud. Ini Allah ya, yang membolak-balikkan hati orang. Faktanya Mahfud kemudian menyesal. Itu mengatakan bukan korupsi, itu cuci uang, sari mawon. Ya, jadi rakyat harus bergerak. Sudah terbuka kita ya, Pak ya. Iya. Jadi bahasanya itu jadi kayak seolah-olah jadi mau buang lagi itu bahasa itu, tapi kita minta terbongkar ya, Pak ya. Kita minta ini imigrasi harus mencekal. Jangan sampai nanti Sri Mulyani melarikan diri ini ya. Seperti kasus Senturi lagi ini. Ya, saya kira ini harus jadi perhatian ya, Pak ya. Moral efeknya gitu. Saya jadi teringat apa yang disampaikan Pak Mursalin tadi soal Rubicon. Dan ternyata setelah ditelusuri ternyata nama yang pembeli Rubicon namanya bukan mengatasnamakan anaknya atau Pak Rafael ya, ternyata membuat nama dari nama orang lain. Orang lain yang katanya ternyata rumahnya di dalam gang. Di dalam gang, ukuran rumahnya hanya 3x4. Bayangkan bisa beli Rubicon harga 2,1 M. Ini kan berarti ya Allah, sudah rencananya itu sudah matang kan, Pak? Kalau masalah atas nama di ada pengalaman. Jadi banyak macam. Ada kemarin orang yang seharusnya mendapat BLT, bantuan langsung tunai, tapi karena namanya KTP-nya digunakan oleh orang yang punya uang membeli mobil mewah, sehingga tidak dapat BLT. Begitu diklarifikasi, ya bukan sebenarnya dia yang punya mobil. Nah, seharusnya pihak kepolisian itu mengambil tindakan penyelidikan. Nah, ini harus sebenarnya ujung-ujungnya penegakan hukum yang baik, yang benar, yang berkeadilan. Sebenarnya gampang sekali sebenarnya negara ini kalau mau makmur, sejahtera, aman, ya. Satu, hukum dijadikan panglima segala-galanya. Siapapun
yang melakukan kesalahan, kejahatan harus ditindak. Ya, kita ikuti aja aturan. Nah, cuma yang menjadi masalah sekarang aturan dibuat berdasarkan order by order, berdasarkan kepentingan orang-orang tertentu, ya bukan. Sebenarnya kalau kita belajar hukum itu namanya penelitian hukum ya. Satu undang-undang atau aturan kayak di Jepang, di Amerika dilakukan suatu riset mendalam supaya baru kita merumuskan itu undang-undang atau aturan ya. Karena aturan itu atau hukum itu adalah kontrak sosial kontrak ya. Jadi bagaimana caranya orang masyarakat mau mematuhi hukum kalau tidak sesuai dengan culture-nya, kebiasaannya, ya kan? Tapi memang kita harus sadari dari segi hukum itulah gunanya ada hukum. Hukum mematur dan memaksa. Karena kita ini bukan hidup di hutan belantara sendiri-sendiri, bukan kita hidup dengan binatang atau pohon-pohon. Kita namanya son politikon ya. Ada bermakhluk sosial. Jadi itu namanya kita harus kebebasan itu terbatas dengan kebebasan orang lain, hak orang lain, ya begitu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.